Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasulullah ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya pada kita semua berupa nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa
mengikuti jejak langkah hidup beliau hingga hari kiamat. Jamaah Jumat yang berbahagia, tema khutbah pada kesempatan ini adalah benar dan membenarkan. Satu al-kisah dari Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, generasi kedua dari kenabian setelah Nabi Adam, yakni Nabi Idris alaihissalam. Beliau adalah keturunan dari anak Nabi Adam, yaitu Nabi Idris, dan juga beliau adalah merupakan kakek daripada Nabi Nuh alaihissalam. Jadi beliau adalah generasi ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Idris itu diutus kepada umat manusia, tepatnya adalah anak cucu keturunan daripada Qabil, yang terkenal adalah orang yang pertama kali durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau juga terkenal sebagai nabi yang sangat jujur, yang sangat tekun ulat dalam suatu pekerjaan, sehingga beliau terkenal adalah orang yang pertama kali mengenal ilmu pengetahuan setelah ilmu pengetahuan disampaikan dulu oleh Nabi Adam alaihissalam secara umum kepada manusia. Nabi Idris adalah orang yang pertama kali mengenal tulisan. Beliau menulis sebuah tulisan dengan pena. Kemudian juga beliau yang pertama kali menciptakan pakaian dan menjahit dengan tangannya. Kemudian juga beliau yang memperkenalkan kepada manusia tentang hitungan waktu dengan menggunakan ilmu perbintangan ataupun ilmu falak. Dan juga beliau yang pertama kali mengatur bagaimana cara berdagang dan juga cara menimbang dan mengukur dengan alat-alat yang sebagaimana kita sekarang gunakan. Hanya saja bedanya hari ini adalah alat-alat itu serba digital. Jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita simak bahwa baginda yaitu Nabi Idris alaihissalam adalah seorang yang jujur, sebagaimana yang disampaikan dalam Quran surat Maryam ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Dan sampaikanlah, beritakanlah wahai Muhammad dalam kitab Al-Quran yang disampaikan kepadamu tentang Nabi Idris, bahwa dia adalah seorang yang benar dan juga dia adalah seorang Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat yang berbahagia, maka disinilah Nabi Idris alaihissalam adalah seorang sosok yang memiliki satu karakter, yaitu kejujuran, yang merupakan pokok daripada sikap dan karakter manusia, yaitu sifat siddiq, sifat jujur. Yaitu sifat jujurnya adalah ketika beliau mendapatkan arahan ataupun wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang suatu ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sejujurnya kemudian beliau laksanakan ibda binafsi, dimulai dari dirinya sendiri, kemudian disampaikan ilmu tersebut untuk kemanfaatan umatnya ataupun manusia pada umum. Termasuk dari ilmu yang pertama kali disampaikan kepada beliau adalah tentang ilmu perbintangan, kemudian ilmu tentang masalah berpakaian, kemudian tentang ilmu mengukur tadi.
dan itu semua adalah ada aturan-aturannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimahullah. Maka oleh karena itu tidak boleh bagi kita untuk selalu mencampur adukan antara yang hak atau kejujuran atau kebenaran, yang itu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita lakukan. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 42, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukan antara yang hak dan yang batil, yang lurus dengan yang bengkok, yang salah dengan yang benar, dan juga jangan menyembunyikan sesuatu yang hak yang benar, yang itu tentunya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita semua tentu adalah sudah mengetahui tentang keadaan itu. Yang hak itu adalah hak, yang benar itu adalah benar. Bahkan sampai kita juga memohon kepada Allah bahwa ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu adalah benar, dan karuniakanlah kepadaku untuk dapat melaksanakan, dan perlihatkan sebaliknya yang salah itu adalah salah, dan jauhkanlah ya Allah agar kami tidak melakukan kesalahan tersebut. Jamaah Jumat rahimahullah. Maka oleh karena itu salah satu hal yang dijelaskan oleh para mufassir wa taqtumul haqqa di sini adalah ketika suatu umat yang tidak menyampaikan kebenaran yang telah disampaikan dan diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kitab-kitab sebelumnya, baik itu dari kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil, tentang berita apa? Yaitu tentang berita akan kedatangannya Nabi terakhir, yaitu baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu manusia yang sangat terpuji, yang akan kedepannya merubah keadaan dunia ini minal dzulumati ilal nur, dari keadaan kegelapan gelap gulita menuju kepada cahaya Islam. Jamaah rahimahullah. Oleh karena itulah maka insya Allah kita akan berupaya, kita akan berusaha sekuat kemampuan kita untuk terus kita lebih tegas lagi dalam rangka kita untuk senantiasa menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang jujur, karena al-haqqu min rabbik, kebenaran itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sumbernya. Wala takunanna minal mumtarin, maka kita tidak ingin termasuk golongan orang-orang yang suka ragu-ragu. Jamaah rahimahumullah, ini pun juga selalu ditegaskan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam hadisnya, Ali bin Mas'ud qala Rasulullah SAW, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Bahwa sesuatu kebaikan bagi kita itu adalah wajib bagi kita semua. Alaikum bisidqi. Mengapa? Karena kebenaran itu yahdi ilal birri, akan mengarahkan, akan menunjukkan kepada satu perbuatan kebajikan ataupun kebaikan, amal soleh yang tentunya kita lakukan. Dan setiap amal-amal soleh yang kita lakukan itu juga yahdi ilal jannah, akan mengarahkan menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sekali lagi yang sudah istiqomah dengan melakukan perbuatan kebajikan tadi, itu akan dicatat yuktabu indallahi siddiqan, yaitu akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang shadiq, sebagai orang yang selalu benar dalam segala perkataan dan perbuatan. Pun sebaliknya, wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu rajulun yakdzibu wa yataharral kadhiba
hatta yuktabu 'indallahi kadzdzab. Jadi sebaliknya, orang yang senantiasa selalu menyalahi aturan Allah, mencari jalan yang bujur, jalan yang bengkok, itu akan mengarahkan kepada perbuatan-perbuatan yang menyimpang tentunya dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan juga contoh dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perbuatan-perbuatan yang salah tersebut dan dilakukan secara sadar, lama-kelamaan itu akan menjadi sebuah karakter. Dan karakter tersebut apabila terus dipertahankan dan dia tidak pernah merasa salah dengan kesalahannya tersebut, maka akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pembohong al-kadhib. Maka oleh karena itu, mari kita senantiasa untuk selalu berupaya, berusaha untuk menghindarkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kepada perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ibadillahi as-salihin amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah Jumat yang berbahagia, kembali kita ingatkan dalam ayat tadi, yaitu dalam surat Maryam ayat 56, bahwa mari kita senantiasa meneladani satu kebenaran yang telah Allah berikan itu kepada Nabi Idris alaihissalam, dan selalu kita membenarkan juga apa-apa yang sudah disampaikan oleh para nabi, para rasulnya, terutama apa yang sudah disampaikan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Dalam mendapat kehidupan ini, tiada lain adalah yang pertama yaitu dengan ketekunan, kemudian juga dengan kesabaran, dan juga dalam keberanian untuk menyampaikan sesuatu yang hak, walaupun itu adalah mengandung resiko kepada diri kita sendiri. Tapi itu adalah merupakan satu ajaran dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kita akan selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan wa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila wa warzuqna ijtinabah. Allahumma wahidna ilma syari'atina wa tariqatina wasta'milna bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.